warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rahmatia. Saya dari kelas A, semester 6, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan pembelajaran anak tunarungu bicara. Tujuan pembelajaran, karakteristik dan pembelajaran anak tunarungu bicara terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Definisi dan jenis tunarungu bicara, 2. Karakteristik anak tunarungu bicara, 3. Model pembelajaran pada anak tunarungu bicara, 4. Media pendukung yang digunakan untuk anak tunarungu bicara. Dari tujuan pembelajaran, saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik pembelajaran anak tunarungu bicara. 1. Definisi dan jenis tunarungu bicara. Dari penjelasan tersebut, yaitu secara fisik anak tunarungu tidak berbeda dengan anak pada umumnya, sebab orang tua akan mengetahui bahwa anak akan menyandang ketunarunguan pada saat berbicara. Anak tersebut berbicara tanpa suara atau dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya. Anak tunarungu pada umumnya memiliki hambatan dengan perkembangan bahasa atau bicara. Anak tunarungu bicara adalah merupakan mereka yang sejak lahir kurang pendengaran, sehingga memustahilkan mereka dapat belajar bahasa dan berbicara dengan cara-cara normal. Dalam pandangan medis, anak tunarungu dikategorikan akan menjadi 2 bagian, yaitu A. Hard of hearing. Definisi menjelaskan bahwa seseorang yang masih memiliki sisa pendengaran sedemikian sehingga masih cukup untuk digunakan sebagai alat penangkap proses mendengar sebagai bakal primer, penguasaan kemahiran bahasa dan komunikasi dengan yang lain, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. B. Tedif. Seseorang yang tidak memiliki indera dengar sedemikian rendah sehingga tidak mampu berfungsi sebagai alat penguasaan bahasa dan komunikasi baik ataupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. 2. Karakteristik anak tunarungu bicara. Karakteristik anak tunarungu sangat kompleks dan berbeda-beda satu sama lainnya. Dalam segi kemampuan berbahasa dan bicara dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Memiliki jumlah kosakata yang minim. 2. Mengalami kesulitan memahami ungkapan atau kiasan kata-kata yang abstrak. 3. Kurang menguasai irama berbicara. 4. Sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks. 3. Model pembelajaran anak tunarungu bicara. Model pembelajaran yang pada umumnya digunakan kepada anak tunarungu adalah sebagai berikut. 1. Belajar melalui membaca ujaran atau speech reading. Di sini dijelaskan bahwa belajar melalui ujaran adalah belajar di mana anak dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. 2. Belajar melalui pendengaran. Belajar melalui pendengaran di mana individu-individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh alat bantu dengar. 3. Belajar secara manual. Secara alami individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual alat bantu isyarat. 4. Media pembelajaran tunarungu bicara. Media yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Media stimulasi visual. Media yang dimaksud diantaranya yaitu seperti cerminan, artikulasi, benda asli maupun tiruan, gambaran, bias kata, gambar disertai tulisan. 2. Media stimulasi auditoris. Media yang dimaksud diantaranya seperti speech trainer, alat musik, tape recorder, sound system, media dengan sistem amplifikasi pendengaran. Dari materi ini saya bisa simpulkan bahwa anak tunarungu bicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi visual, komunikasi verbal, sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Mungkin sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.